Harry Potter dan Batu Bertuah, Chapter 5, Diagon Alley. Keesokan harinya, pagi-pagi Harry sudah terbangun. Meski dia tahu hari sudah pagi, dipejamkannya matanya rapat-rapat. "Aku mimpi," katanya kepada diri sendiri. "Aku mimpi raksasa bernama Hagrid datang memberitahuku bahwa aku akan masuk sekolah sihir. Kalau kubuka mataku, aku akan berada di rumah dalam lemariku." Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras. "Nah, ini Bibi Petunia mengetuk pintu," pikir Harry dengan kecewa. Tetapi dia tetap tidak membuka mata. Mimpinya indah sekali. "Tok tok tok." "Ya," gumam Harry, "aku bangun." Dia duduk dan mantel berat. Ups. Dia duduk dan mantel berat Hagrid merosot dari tubuhnya. Gubuk dipenuhi sinar matahari. Badai telah berlalu. Hagrid sendiri tertidur di sofa yang melesak dan ada burung hantu mengetuk-ngetukkan cakarnya di jendela. Paruhnya menggigit koran. Harry terhuyung berdiri. Dia senang sekali, seakan ada balon besar menggelembung di dalam tubuhnya. Dia langsung ke jendela dan mengentakannya hingga terbuka. Burung hantu itu meluncur masuk dan menjatuhkan koran ke atas Hagrid, yang tidak terbangun. Si burung hantu kemudian terbang ke lantai dan mulai menyerang mantel Hagrid. "Jangan!" Harry berusaha menyingkirkan si burung hantu. Tetapi burung itu mengatupkan paruhnya dengan galak ke arahnya dan terus saja menyerang mantel itu. "Hagrid!" kata Harry keras-keras. "Ada burung hantu!" "Bayar dia," Hagrid bergumam ke sofa. "Apa?" "Dia minta dibayar karena antar koran. Cari dalam saku." Mantel Hagrid kelihatannya terbuat dari hanya saku-saku saja, bergebung-gebung kunci, peluru-peluru gotri, bergulung-gulung tali, permen, kantong-kantong teh. Akhirnya, Harry menarik keluar segenggam koin yang tampaknya aneh. "Beri dia 5 nat," kata Hagrid mengantuk. "Nat? Koin perunggu kecil." Harry menghitung 5 koin perunggu kecil dan si burung hantu mengulurkan kakinya, supaya Harry bisa memasukkan uangnya ke dalam kantong kulit kecil yang terikat di kaki itu. Kemudian dia terbang keluar jendela yang terbuka. Hagrid menguap keras-keras, duduk dan menggeliat. "Lebih baik berangkat sekarang, Harry. Kita harus ke London dan beli semua keperluan sekolahmu." Harry sedang membalik-balik koran penyihir dan memandangnya. Dia baru saja teringat sesuatu yang membuat balon kebahagiaan dalam tubuhnya bocor. Hagrid," kata Hagrid, yang sedang menarik bot raksasanya. "Aku tak punya uang, dan kau sudah mendengar apa kata Paman Vernon semalam. Dia tak mau membayariku belajar sihir." Jangan khawatir soal itu," kata Hagrid seraya berdiri dan menggaruk kepalanya. Apa kau pikir orang tuamu tidak tinggalkan sesuatu untukmu? Tetapi kalau rumah mereka hancur, mereka tidak simpan uang mereka di rumah, nak. Nah, pertama-tama kita ke Gringotts, bank penyihir. Makan sosis dulu. Dingin enak juga. Dan aku juga tidak tolak sepotong kue ulang tahunmu. Penyihir punya bank. Cuma satu, Gringotts. Yang menjalankannya goblin, hantu kecil bertampang seram. Sosis yang dipegang Harry sampai terjatuh. Goblin? Jadi kau gila kalau coba merampoknya. Ku beritahu kau, jangan main-main dengan goblin, Harry. Gringotts tempat paling aman di dunia. Kalau kau mau simpan sesuatu, bandingannya mungkin cuma Hogwarts. Aku kebetulan harus ke Gringotts untuk Dumbledore, urusan Hogwarts. Hagrid menetapkan diri dengan bangga. Hagrid menegapkan diri dengan bangga. Dia biasanya suruh aku lakukan hal-hal penting untuknya. Jemput kau, ambil sesuatu dari Gringotts. Tahu dia bisa percayai aku. Semua siap? Ayo kita berangkat. Harry mengikuti Hagrid keluar menuju karang. Langitnya cukup cerah sekarang, dan laut berkilau ditimpa cahaya matahari. Perahu yang disewa Paman Vernon masih ada, dengan banyak air di dasarnya. "Bagaimana kau datang kemari?" Harry bertanya mencari-cari perahu lain. "Terbang," jawab Hagrid. "Terbang? Ya, tapi kita harus kembali dengan ini. Tak boleh gunakan sihir setelah aku bersamamu." Mereka duduk di perahu. Harry masih memandang Hagrid berusaha membayangkan dia terbang.
Repot kalau harus mendayung, kata Hagrid, lagi-lagi melirik Harry. Kalau aku mau percepat sedikit perjalanan kita, kau keberatan kalau ku minta jangan bilang-bilang di Hogwarts? Tentu saja tidak, kata Harry, yang ingin sekali melihat lebih banyak ilmu sihir. Hagrid menarik keluar lagi payung merah jambunya, mengetukkannya 2 kali ke sisi perahu, dan mereka meluncur menuju daratan. Kenapa kita gila kalau mencoba merampok Gringotts? Tanya Harry. Mantra-mantra, jampi-jampi, kata Hagrid, seraya membuka korannya. Katanya, ruangan-ruangan besinya dijaga naga. Lagi pula, kau akan susah cari jalan keluar. Gringotts letaknya beratus-ratus kilo di bawah London. Jauh di bawah stasiun kereta bawah tanah. Sebelum bisa keluar, kau sudah keburu mati kelaparan duluan. Walaupun kau berhasil dapat sesuatu. Harry duduk diam memikirkan ini, sementara Hagrid membaca korannya, Daily Prophet, harian peramal. Harry sudah tahu dari Paman Vernon bahwa orang lebih suka tidak diganggu kalau sedang baca koran. Tetapi susah sekali, seumur hidupnya belum pernah dia punya pertanyaan sebanyak ini. Kementerian Sihir bikin kacau balau, seperti biasanya, gumam Hagrid sambil membalik halaman korannya. Ada Kementerian Sihir? Tanya Harry tanpa bisa menahan diri. Tentu saja, kata Hagrid. Mereka inginkan Dumbledore menjadi menteri tentu saja, tapi dia tidak mau tinggalkan Hogwarts. Jadi si Cornelius Fudge yang dapat jabatan ini, ceroboh dan bego. Dia kirim burung hantu ke Dumbledore tiap hari minta nasihat. Tapi apa yang dilakukan Kementerian Sihir? Ya, tugas utamanya adalah menjaga jangan sampai Muggle tahu ada banyak penyihir di negeri ini. Kenapa? Kenapa? Astaga Harry, semua orang akan inginkan pemecahan masalahnya. Kenapa? Kenapa? Astaga Harry, semua orang akan inginkan pemecahan masalah mereka secara gaib. Nah, kan lebih baik kita tidak diganggu. Saat itu perahu pelan membentur tembok pelabuhan. Hagrid melipat korannya dan mereka berdua menaiki undakan batu menuju ke jalan. Orang-orang yang berpapasan dengan mereka sepanjang jalan menuju stasiun kota kecil itu memandang Hagrid dengan keheranan. Harry tidak menyalahkan mereka. Hagrid bukan hanya 2 kali lebih tinggi dari manusia normal, dia juga terus-menerus menunjuk-nunjuk hal biasa seperti meteran di tempat parkir dan berkata keras, "Lihat itu Harry, benda-benda yang dicari-cari Muggle Hagrid," kata Harry, agak terengah-engah karena berlari agar tidak ketinggalan. Tadi kau bilang ada naga di Gringotts? Katanya sih begitu, kata Hagrid. Wah, aku ingin sekali punya naga. Kau ingin punya naga? Dari kecil sudah kepingin. Nah, kita sampai. Mereka telah tiba di stasiun. Ada kereta ke London yang berangkat 5 menit lagi. Hagrid yang tidak memahami uang Muggle menyerahkan uangnya ke Harry supaya dia bisa membeli karcisnya. Di atas kereta, orang-orang memandang dengan lebih heran lagi. Hagrid duduk di 2 kursi dan merajut sesuatu yang kelihatannya seperti tenda sirkus warna kuning kenari. Suratmu masih ada, Harry? Tanyanya sambil terus merajut. Harry mengeluarkan amplop perkamen dari dalam kantongnya. Bagus, kata Hagrid. Di situ ada daftar semua keperluanmu. Harry membuka lipatan kertas satu lagi yang semalam tidak diperhatikannya dan membaca. Sekolah Sihir Hogwarts, seragam. Siswa kelas 1 memerlukan 3 setel jubah kerja sederhana, hitam, 1 topi kerucut, hitam untuk dipakai setiap hari, sepasang sarung tangan pelindung dari kulit naga atau sejenisnya, 1 mantel musim dingin, hitam, kacing perak. Tolong diperhatikan bahwa semua pakaian siswa harus ada label namanya. Buku. Semua siswa harus memiliki buku-buku berikut. Kitab mantra standar tingkat 1 oleh Miranda Gosok. Sejarah sihir oleh Bathilda Bagshot. Teori ilmu gaib oleh Adalbert Wolfling. Pengantar transfigurasi bagi pemula oleh Emmerich Switch. 1001 tanaman obat dan jamur gaib oleh Philidaspore. Cairan dan ramuan ajaib oleh Arsenius Jigger, hewan-hewan fantastis dan di mana mereka bisa ditemukan oleh Newt Scamander, kekuatan gelap, penuntun pelindungan diri oleh Quentin Trimble, peralatan lain. 1 tongkat sihir, 1 kuali,
bahan campuran timah putih, timah hitam, ukuran standar 2, 1 set tabung kaca atau kristal, 1 teleskop, 1 set timbangan kuningan. Siswa diizinkan membawa burung hantu atau kucing atau kodok. Orang tua diingatkan bahwa siswa kelas 1 belum boleh memiliki sapu sendiri. "Apa semua ini bisa kita beli di London?" tanya Harry keheranan. "Kalau kau tahu belinya di mana," jawab Hagrid. Harry belum pernah ke London. Meskipun Hagrid tampaknya tahu kemana dia akan pergi, jelas bahwa dia tidak terbiasa menuju ke sana kemari dengan cara biasa. Dia tersangkut pembatas tempat pembelian karcis kereta bawah tanah dan mengeluh keras-keras bahwa tempat duduknya terlalu sempit dan keretanya terlalu lambat. "Aku tak mengerti bagaimana Muggle bisa bertahan tanpa kekuatan sihir," katanya. Sementara mereka menuruni eskalator macet menuju jalan ramai yang di kanan kirinya dipenuhi deretan toko. Hagrid besar sekali sehingga dengan mudah dia menjebakkan orang-orang yang lewat. Harry tinggal berjalan merapat kepadanya saja. Mereka melewati toko-toko buku dan toko-toko musik, restoran hamburger, dan gedung bioskop. Tapi kelihatannya tak ada yang menjual tongkat ajaib. Ini cuma jalan biasa, penuh orang-orang biasa pula. Mungkinkah benar-benar ada gundukan emas penyihir terkubur berkilo-kilometer di bawah mereka? Betulkah ada toko yang menjual buku mantra dan sapu terbang? Jangan-jangan semua ini cuma lelucon besar buatan keluarga Dursley. Kalau Harry tidak tahu bahwa keluarga Dursley tak punya rasa humor, dia pasti sudah mengira begitu. Bagaimanapun juga, kendati semua yang dikatakan Hagrid sejauh ini memang tidak masuk akal, Harry toh mempercayainya. "Ini dia," kata Hagrid berhenti. "Leaky Cauldron, kuali bocor. Ini tempat terkenal." Tempat itu tempat minum kecil dan kotor. Jika Hagrid tidak menunjuknya, Harry tidak akan melihatnya. Orang-orang yang melewatinya sama sekali tidak meliriknya. Mata mereka bergulir dari toko buku besar di sisi yang satu ke toko musik di sisi lainnya, seakan mereka sama sekali tidak bisa melihat Leaky Cauldron. Sejujurnya, Harry punya perasaan aneh. Hanya dia dan Hagrid yang bisa melihatnya. Sebelum dia bisa mengutarakan ini, Hagrid sudah mendorongnya masuk. Untuk tempat terkenal, tempat ini sangat gelap dan kumuh. Beberapa wanita tua duduk di sudut, minum sherry dalam gelas-gelas kecil. Salah satu di antara mereka mengisap pipa panjang. Seorang pria kecil memakai topi tinggi dari sutra hitam sedang berbicara dengan pelayan bar yang sudah tua dan botak, dan kepalanya kelihatannya seperti kenari dari permen karet. Dengung obrolan pelan berhenti ketika mereka melangkah masuk. Semua orang kelihatannya kenal Hagrid. Mereka melambai dan tersenyum kepadanya. Dan pelayan bar meraih gelas, seraya berkata, "Biasa Hagrid?" "Tidak bisa Tom, sedang ada urusan Hogwarts," kata Hagrid sambil menepuk tangannya yang besar ke bahu Harry dan membuat lutut Harry tertekuk. "Astaga," celetuk pelayan bar memandang Harry. "Apakah ini? Mungkinkah ini?" Leaky Cauldron mendadak sunyi senyap. "Beruntungnya aku," bisik Pak Tua pelayan bar. "Harry Potter, sungguh kehormatan besar." Dia bergegas keluar dari balik meja barnya, buru-buru mendekati Harry dan meraih tangannya dengan air mata bercucuran. "Selamat datang kembali, Mr. Potter. Selamat datang kembali." Harry tidak tahu harus bilang apa. Semua orang memandangnya. Si wanita tua yang menghisap pipa terus menghisapnya, tanpa menyadari apinya sudah padam. Hagrid berseri-seri. Kemudian terdengar derit-derit kursi yang digeser, dan saat berikutnya Harry sudah bersalaman dengan semua orang yang ada di Leaky Cauldron. "Doris Crockford, Mr. Potter. Saya tak percaya akhirnya bisa bertemu Anda." "Sungguh bangga, Mr. Potter. Saya sungguh bangga. Dari dulu sudah ingin menjabat tangan Anda. Saya jadi salah tingkah." "Senang sekali, Mr. Potter. Tak bisa terkatakan. Diggle nama saya. Dedalus Diggle." "Saya pernah melihat Anda sebelumnya," kata Harry, bersamaan dengan jatuhnya topi tinggi Dedalus Diggle. Saking bersemangatnya dia. "Anda pernah membungkuk pada saya di toko." "Dia ingat!" Pekik Dedalus Diggle, seraya memandang berkeliling. "Kalian dengar itu? Dia ingat aku."
Harry berjabat tangan tak henti-hentinya. Doris Crockford berbolak-balik ingin berjabat tangan dengannya lagi. Seorang pemuda berwajah pucat maju, terus sangat tegang, sebelah matanya berkedut-kedut. Profesor Quirrell, sapa Hagrid. Harry, Profesor Quirrell akan jadi salah satu gurumu di Hogwarts. Potter, Profesor Quirrell berkata gagap, seraya menjabat tangan Harry. Bisakah kukatakan betapa senangnya aku bertemu denganmu? Ilmu gaib apa yang Anda ajarkan, Profesor Quirrell? Pertahanan terhadap ilmu hitam, gumam Profesor Quirrell, seakan dia lebih suka tidak membicarakan itu. Kau sih sebetulnya tidak perlu, Potter. Dia tertawa gugup. Kau akan membeli perlengkapanmu kan? Aku sendiri harus membeli buku tentang vampir. Dia kelihatannya ngeri sendiri. Tetapi yang lain tidak membiarkan Harry dikuasai Profesor Quirrell sendiri. Perlu hampir 10 menit untuk melepaskan diri dari mereka. Akhirnya, Hagrid berhasil membuat suaranya mengalahkan keributan mereka. Okay, we will continue to the next video.